Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Sahabat PKS TV Sumatera Barat dimanapun berada, kembali kita melantunkan kalimat tahmid, kembali kita mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Begitu sayang dan begitu cinta Allah kepada kita. Setiap saat, setiap waktu Allah tidak pernah menghentikan nikmat untuk kita. Mudah-mudahan kita setiap waktu, setiap saat bisa menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk mentaati Allah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari salah menggunakan nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga selalu tercurah kepada Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau dan Allah kumpulkan kita dengan Nabi, para sahabat, para syuhada dan orang-orang soleh di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat PKS TV Sumatera Barat dimanapun berada, suatu kali pernah salah seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni kamasta'malta fulanan." Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berikan jabatan kepada saya sebagaimana engkau berikan jabatan kepada si fulan? Kemudian Nabi menjawab kepada laki-laki yang meminta posisi tadi, "Satalqauna ba'di asratan, fasbiru hatta talqauni alal haud." Sepeninggal saya, kata Nabi, kalian akan bertemu dengan pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri. Maka bersabarlah kalian menghadapi itu sampai nanti kalian bisa berjumpa dengan saya di telaga saya atau di surga, kata Nabi SAW. Senada dengan pesan Nabi, suatu kali Bishr al-Hafi pernah melakukan perjalanan dengan salah seorang muridnya. Di tengah perjalanan, muridnya merasa kehausan. Ketika melewati sebuah sumur, si murid berkata kepada sang guru, "Wahai guru, izinkan saya untuk minum di sumur ini." Bishr berkata kepada muridnya, "Tunggu dulu, minumlah nanti ketika kita bertemu dengan sumur berikutnya." Ketika sampai di sumur berikutnya, si murid berkata lagi, "Wahai guru, izinkan saya untuk minum." Namun lagi-lagi sang guru mengatakan, "Minumlah nanti ketika kita berjumpa dengan sumur berikutnya." Akhirnya setiap kali berjumpa dengan sumur, si murid mengulang perkataan. Dan sang guru juga mengulang perkataannya. Akhirnya sampailah mereka di tujuan. Sesampai di tempat tujuan, sang guru berkata kepada si murid, "Wahai muridku, seperti inilah kita menjalani kehidupan di dunia dengan banyak-banyak bersabar." Yang ingin kita garis bawahi dari sabda Nabi SAW tadi adalah, "Fasbiru hatta talqauni alal haud." Bersabarlah kalian sampai nanti kalian berjumpa dengan saya di telaga saya atau di surga. Barangkali kita bisa mengatakan bahwa ucapan Nabi ini adalah motivasi terhebat sepanjang sejarah manusia tentang kesabaran. Luar biasa kata-kata Nabi. Luar biasa beliau menguatkan kita agar kita menjadi orang-orang yang bersabar. Dalam menjalani kehidupan dunia, ketika ada peluang maksiat dan tak seorang pun yang menyaksikan kita, tak ada mata yang memandang kita, maka kita ingat bahwa kehidupan dunia harus dilewati dengan banyak-banyak bersabar. Bersabar menahan diri dari melakukan maksiat. Dalam kehidupan dunia, ketika ekonomi kita sedang sulit-sulitnya, namun kita melihat ternyata orang-orang di sekitar kita, mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan harta. Tidak mereka pertimbangkan yang halal dan haram. Semua cara mereka lakukan. Mereka korupsi. Mereka menerima suap. Ketika kondisi ini kita temukan, kita ingat pesan Nabi ini. "Fasbiru hatta talqauni alal haud." Bersabarlah kalian sampai nanti kalian berjumpa dengan saya di surga. Ketika misalnya Allah uji kita dengan penyakit kronis, kita juga harus ingat bahwa rintihan orang sakit yang diiringi dengan keridhaan kepada Allah, nilainya sama dengan tasbih orang yang bertasbih. Nilainya sama dengan zikir orang yang berzikir. Nilainya juga sama dengan tahmid orang yang bertahmid. Maka ketika Allah uji kita dengan sakit, kita terima dengan penuh keridhaan,
Dan kita ingat pesan Nabi ini. Fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai nanti kalian berjumpa dengan saya di surga. Bagi kaum perempuan, ketika mereka berusaha untuk menutup aurat rapat-rapat, namun lingkungan mereka, teman-teman mereka, pergaulan mereka menontonkan aurat, maka seorang perempuan harus kuat berpegang dengan keimanan, harus istiqomah dengan hijabnya. Jangan pernah mereka membuka auratnya, jangan mereka mempertontonkan auratnya. Ketika sulit istiqomah di tengah-tengah lingkungan dan pergaulan yang tidak baik, ingat lagi pesan Nabi ini. Fasbiri, wahai perempuan, bersabarlah sampai nanti kalian bertemu dengan Nabi di surganya. Dan dalam kehidupan, tidak jarang kita bertemu karib kerabat menzolimi kita. Orang-orang dekat terkadang menjauhi kita. Mereka menjaga jarak dari kita bukan karena kita tidak baik, tapi terkadang semakin baik, semakin taat kita, mereka justru menjaga jarak dari kita. Atau dalam kehidupan, kita difitnah melakukan apa yang kita tidak pernah lakukan. Kita ingat, Nabi juga pernah mengalami hal seperti ini. Nabi pernah dikatakan gila, Nabi pernah dikatakan tukang sihir, Nabi dituduh macam-macam. Jika Nabi saja diperlakukan seperti ini, apalagi kita. Maka setiap kali kita menghadapi ujian, cobaan dalam kehidupan dunia, kita bayangkan Nabi berkata kepada kita, fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai nanti kalian berjumpa dengan saya di telaga saya, atau sampai nanti kalian berjumpa dengan saya di surga saya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kesabaran kita, Allah jadikan kita orang yang bisa ridho terhadap apa yang kita temukan dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.